Sampai jumpa besok. Selamat sore. Selamat siang Pak Atta. Selamat siang Bu. Terima kasih sudah datang di ruangan saya. Kira-kira nih pada siang ini apa yang mau kita bicarakan? Gini Bu, saya ada satu permasalahan dari anak didik yang paling kerasa saya. Jadi ada satu anak itu beberapa minggu ini itu sering terlambat, kemudian di jam pertama itu selalu dia masuk dengan waktu terlambatan yang cukup banyak. Kemudian ada beberapa guru yang laporan ke saya terkait anak ini. Kemudian setelah saya terima laporan itu, saya segera tidak lanjuti. Kemudian kemarin saya ngobrol dengan si anak dan ternyata memang anak ini kalau waktu malam itu sering begadang. Jadi main sama teman-temannya, kemudian pulang sampai jam 1 bahkan sampai jam 2. Itu pun dia tidak langsung tidur, masih main HP dulu kadang sampai jam 4 bahkan sampai subuh. Baru ketika mau berangkat sekolah dia ngantuk dan akhirnya telat. Dari permasalahan itu Pak ya, langkah awal yang paling awal yang jenengan lakukan pada si anak ini tadi apa? Kemarin itu setelah saya dapat laporan itu, saya coba cek di absensi di kelas. Bagaimana kehadiran anak ini beberapa minggu ini. Ternyata 2 minggu terakhir memang di situ banyak keterangan keterlambatannya. Jadi dia masuk cuman terlambat. Jadi di jam 1-2 itu banyak guru-guru yang komplain karena anak ini selalu datang di tengah-tengah KBM jam belajar. Akhirnya itu saya cek itu, kemudian saya coba cek kembali ke guru yang ada di jam pertama di beberapa hari kemarin itu. Dan ternyata memang catatan anak untuk anak itu banyak sekali. Artinya 1 bulan ini ada banyak sekali catatan kalau dia datang dengan kondisinya anak yang seperti itu Pak, untuk skalanya perubahan dari si anak itu tadi Pak Atta menginginkannya skalanya berapa? Jadi gini, untuk waktu dekat ini saya rencananya pengennya itu 6 sampai 7 karena memang ternyata info dari anaknya itu dia di rumah sendirian Bu. Maksudnya bapaknya itu kerja di luar kota, kemudian ibunya itu juga pulang kerjanya itu sore, bahkan sampai malam gitu. Akhirnya dia seperti kurang perhatian. Akhirnya dia cari perhatiannya di luar. Kalau untuk kolaborasi, selain pernah berkolaborasi dengan orang Pernah. Caranya gimana Pak? Kemarin saya ngobrol dengan wali BK-nya dan ternyata memang menurut ibu wali BK anak ini memang punya masalah di keluarganya, dan sempat 1 kali orang tua diajak ngobrol dengan wali BK ini sama ibu BK juga ditanya, ngobrol-ngobrol memang kendalanya adalah itu. Jadi anak ini sendirian di rumah. Nanti saya juga mungkin dalam waktu dekat juga rencananya berkolaborasi dengan orang tua langsung gitu supaya nanti saya juga mendapatkan informasi lebih banyak gitu. Nah, untuk selain dengan orang tua, atau adakah yang dukungan yang ingin jenengan dapatkan selain dari orang tua itu? Saya ingin mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru ada beberapa yang mungkin memaklumi karena mungkin sudah tahu bagaimana kondisi anaknya di rumah. Iya. Tapi juga ada Bapak Ibu guru yang mungkin karena belum tahu akhirnya selalu memarahi dan menghakimi anak ini selalu salah. Tanpa tahu bagaimana latar belakangnya. Jadi saya ingin ada dukungan dari Bapak Ibu guru. Nanti setelah saya ajak ngobrol, anak ini sebenarnya butuh bimbingan, butuh arahan dan butuh pendekatan.
harapannya nih Pak, pada si anak ini nanti kedepannya itu gimana Pak? Ya, harapan saya nanti anak ini mungkin kalau misalkan dia tidak sabar menunggu orang tuanya pulang, ya mungkin nanti dia bisa les gitu aja. Yang penting dia ada kegiatan. Yang positif. Jadi mungkin karena kalau misalkan belum ada orang tuanya yang datang, ya nanti dia les aja atau ikut ekstra, sehingga nanti dia tinggal capek di rumah, capek tidur itu. Harapan saya itu awal-awal seperti itu. Terus untuk menurut Pak Atar ini waktu yang dibutuhkan itu berapa lama Pak? Ya saya harapkan mungkin 2-3 minggu ini harus sudah ada perubahan, karena kalau tidak nanti bisa bermasalah juga untuk anak ini. Karena terlalu lama tidak segera dicari solusi, nanti catatan rasanya banyak. Terus untuk ukuran keberhasilannya, rencana aksi yang panjenengan lakukan itu gimana? Minimal nanti selama 2 minggu ke depan itu dia bisa tidak terlambat, ya 4 atau 3 hari lah, dari Senin sampai Jumat mungkin hanya 1-2 hari yang terlambat, karena memang kalau kita langsung 100% sulit, butuh proses itu. Ya semoga apa yang menjadi harapan panjenengan nanti bisa untuk menjadi si anak ini tadi lebih baik lagi, bisa berubah, bahkan bisa berubah di skala 9 mungkin Pak ya. Ya semoga. Saya terima kasih untuk coaching kita siang ini. Boleh mencatat kok nggak coaching bro? Boleh Pak. Boleh ya, maksudnya boleh ya kita mencatat ya. Aku nggak kertas. Yo. Oke, selamat siang Bu Erwin. Selamat siang Pak Win. Selamat siang Pak Atar. Selamat siang. Terima kasih pada siang hari ini sudah bisa bertemu di sini. Kira-kira pada siang hari ini apa yang ingin diomongkan atau disampaikan oleh Bu Erwin terkait coaching kita pada siang hari ini? Gini Pak Win, terima kasih atas waktu panjenengan. Pak Atar juga. Sebenarnya itu Pak, saya itu mempunyai siswa ini itu sebenarnya itu pandai, dia itu di antara teman-temannya itu paling di atas, maksudnya di atas rata-rata gitu ya. Dengan usia dia yang masih 7 tahun, dia sudah bisa menguasai yang lainnya, masih membaca 2 suku kata, dia sudah lancar. BUku, KUku itu teman-temannya kayak gitu lah. Dia itu sudah bisa membaca 35 itu sudah lancar sekali. Tapi permasalahannya percaya dirinya itu loh yang kurang. Maksudnya kalau dipanggil itu Fiona gitu, jawabannya miris kan gitu, kan nggak ada suaranya. Kalau kita nggak menunjukkan nggak dengar gitu. Terus kalau dia itu misalnya dikasih pertanyaan gitu ya, sebenarnya dia bisa, tapi kayak mikir-mikir gini, matanya itu ke kanan ke kiri, benar nggak ya jawabanku kayak gitu. Jadi ketakutannya dia itu sangat besar gitu loh. Terus menerima saya sebagai orang baru yang kita kan guru ya, terus dengan dia yang belum kenal kita sebelumnya, terus pertama dia masuk menerima saya pun juga dia itu agak-agak takut gitu loh. Iya, kurang gimana ya dalam kita mau masuk ke dia itu kayak menerima kita atau tidak, itu rasa takutnya itu sangat-sangat kelihatan gitu. Gimana ya Pak ya? Jadi di sini Bu Erwin merasakan kepercayaan diri si Fiona tadi masih kurang gitu ya dalam mengikuti pembelajaran, padahal Fiona itu kan memiliki, kalau dalam akademiknya itu sangat bagus di antaranya. Terus kira-kira apa yang diinginkan oleh Bu Erwin dari pembicaraan kita nanti terkait dengan permasalahan Fiona yang kurang percaya diri?
saya ingin itu dia itu bisa menumbuhkan percaya dirinya itu tanpa rasa ada takut gitu. Tanpa ada rasa Terus takut. bisa menerima orang lain itu dengan apa ya, terbuka Terbuka. gitu ya, karena dia enggak tahu juga Pak ya, kalau di rumah itu ya mungkin tujuan orang tuanya itu baik ya, kalau dengan orang yang tidak dikenal jangan Ya. terlalu dekat, nah kayak Ya. gitu ya. Nah tapi kan kita juga harus mengajarkan kalau kita juga harus terbuka untuk orang lain untuk bersosialisasi gitu loh. Ya. Nah itu yang ingin saya tanamkan Tanamkan, gitu loh ya. Terus untuk kira-kira nih Bu Erlin, dari skala 1 hingga 10, di mana posisi saat ini kepercayaan diri si Fiona Fiona tadi. tadi? Masih di Masih di enam. Melihat kondisi seperti ini saat ini Bu Erlin, menginginkan apa? Kepercayaan diri Fiona itu berada di skala berapa Bu Erlin? Saya pinginnya ya di skala 10. Dari 6 ke Iya, 10. 6 ke 10. Saya ingin totalitas gitu. Oke. Terus apa ada hambatan atau gangguan yang kemungkinan akan menghalangi Bu Erlin dalam meningkatkan kepercayaan diri Fiona? Mungkin tantangan hambatannya yang terjadi di sekolah apa Bu? Kalau hambatannya kan saya itu pernah ya mengadakan P5 gitu. P5 kan Mamma Mia. Mamma Mia itu temanya itu tote bag, mewarnai tote bag. Jadi dengan Mamma Mia-nya dia saya ingin kerjasama antara si anak dengan si orang tua itu gimana gitu. Harapan saya juga, saya ingin itu dari orang tua si Fiona itu hadir. Terus saya ingin bertanya, apa yang menjadi faktor Fiona seperti ini gitu kan. Dengan usia anak yang 7 tahun kan aktif-aktifnya anak ya, tanpa kita minta dia bercerita sendiri gitu. Tapi dia tidak, kalau tidak ditanya diem aja gitu. Terus saya harapan saya itu orang tuanya bisa hadir. Iya, agar aku juga bisa sharing apa yang terjadi sama Fiona. Tapi kenyataannya yang hadir mbahnya. Yang hadir mbahnya gitu. Terus kalau di WA kan kurang gimana ya kalau nggak ketemu gitu loh. Terus saya janjian pun juga sulit karena orang tuanya keduanya itu berprofesi sebagai bidan gitu. Bidan sama perawat. Jadi agak sulit untuk. Berarti artinya apa itu Bu Erin ya? Hambatan atau tantangan itu juga terjadi dari luar orang tua. Juga, iya. Terus jadi bagaimana untuk mengatasi hambatan atau tantangan itu yang Bu Erlin rencanakan bagaimana untuk mengatasi hal itu? Serencana awal atau yang sudah saya lakukan di awal ini itu kalau sebelum kan dia kan mengerjakan tugas kan lebih cepat dari teman-temannya ya. Selang waktu itu jadi teman-temannya masih mengerjakan. Nah dia kan sudah selesai. Itu saya ajak ngobrol. Jadi kosakatanya dia itu biar bertambah gitu loh. Saya pancing. Kemarin liburan ya, liburan kemana gitu. Kemarin Bu Eri lihat di story-nya Mama diajak pergi dengan mobil kemana sih kayak gitu. Jadi saya pancing kegiatan dia itu gimana. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat Bu Erlin. Semoga sehat terus. Ada apa nih kok mengundang saya untuk bertemu pada sore hari ini? Sebelumnya terima kasih banyak Bu ya atas waktunya sudah mengganggu Bu Erlin beraktivitas juga, dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Begini Bu Erlin, saya besok berencana akan melakukan kegiatan coaching bersama Pak Willy, begitu Bu. Jadi kegiatan ini saya menginginkan agar proses selama saya menjadi coach itu berjalan dengan baik Bu. Untuk besok itu kalau saya ada jam 11 boleh Bu. Nanti saya akan berkomunikasi, saya hubungi dulu Pak Willy, semoga Pak Willy pun juga bisa ya Bu ya, karena kan besok sepertinya anak-anak kan ada kegiatan kelas meeting Bu ya, jadi semoga besok
saya, Bu Erin dan Pak Billy bisa bertemu langsung bersama begitu Bu. Baik, kalau boleh saya tahu nih dalam proses coaching besok ya, kompetensi apa yang ingin panjenengan kembangkan? Dari kegiatan coaching besok saya ingin mengembangkan itu Bu, yang teknik mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Jadi saya ada masalah dengan, mungkin saya belum terbiasa ya Bu ya untuk melakukan kegiatan coaching ini tadi gitu. Jadi ya saya menginginkan agar mengajukan pertanyaan berbobot saya ini bisa lancar gitu. Ya. Untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan itu yang ingin dicapai oleh guru itu yang seperti apa? Indikator ketercapaiannya yang saya inginkan adalah mulai fasih untuk mengajukan pertanyaan berbobot ini tadi Bu. Bagus sekali Bu Ulum. Untuk harapan pada observasi yang akan dilakukan ini. Semoga pelaksanaan coaching besok kita berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, dan kita bisa baik saya, panjenengan, Pak Wil nanti ada waktu untuk besok gitu ya. Sampai ketemu besok ya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih sudah datang di kegiatan coaching pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Erin yang bersedia mendampingi kami berdua untuk melakukan kegiatan coaching gitu. Untuk Pak Willy, bagaimana Pak Willy? Hari ini Pak Willy ingin bercerita tentang apa? Baik, terima kasih Bu Ulum. Pada hari ini saya ingin bercerita terkait dengan apa itu pembelajaran di kelas. Dimana di dalam belajar di kelas saya itu saya menilai anak-anak itu semangatnya kurang gitu. Jadi di dalam proses pembelajaran itu banyak sekali anak yang kurang fokus, tidak semangat mengikuti pembelajaran saya, dan ini menurut saya pada akhirnya itu menyebabkan apa itu pemahaman anak-anak terhadap apa yang mereka pelajari itu tidak maksimal. Jadi ini menurut saya menjadi masalah yang sangat penting untuk kita bicarakan pada pagi hari ini. Berarti pertemuan hari ini tujuannya adalah untuk membahas kondisi anak-anak di kelas ya Pak ya, berkaitan dengan mungkin fokusnya ke semangat belajar ya, semangat belajar anak-anak. Terus kira-kira Pak Willy untuk di akhir pembicaraan kita nanti mungkin Pak Willy menginginkan seperti apa? Saya menginginkan saya mendapatkan ide gagasan untuk melaksanakan pembelajaran itu yang lebih berpusat pada anak-anak itu. Jadi itu nanti apa ide gagasannya itu yang saya harapkan dari perbincangan kita pada pagi ini. Kira-kira mungkin dari Pak Willy, dari skala 1 sampai 10 untuk saat ini, dari semangatnya anak-anak di kelas itu yang saat ini loh Pak, itu skalanya berapa Pak? Untuk saat ini saya bisa menilai semangat anak-anak dalam mengikuti pembelajaran itu di skala 6. Skala 6. Terus melihat kondisi yang seperti ini Pak ya, mungkin dari Pak Willy itu menginginkan anak-anak itu semangat belajarnya itu dari hitungan skala ini tadi skala berapa? Ya dari 6 paling tidak saya bisa mengingatkan di angka 9 lah. Dari permasalahan ini tadi mungkin Pak Willy ada hambatan apa hambatan yang kemungkinan akan menghalangi Pak Willy untuk melakukan perubahan perbaikan dalam meningkatkan semangat belajar? Untuk hambatan yang pertama itu kalau dari saya sendiri terlebih dahulu itu adalah terkait dengan apa itu waktu yang saya
harus atur ketika kegiatan di kelas dan tugas tambahan saya itu juga sangat berpengaruh pada persiapan saya menyiapkan pembelajaran untuk anak-anak itu sendiri. Itu yang saya rasakan. Artinya permasalahan itu sebenarnya lebih ke dalam diri saya. Pak ya. Gitu. Terus mungkin bagaimana ya dari Pak Willy sendiri, kira-kira ada nggak cara untuk membuat semangat belajar anak-anak ini kembali lagi? Nah, itu saya memiliki